Pemirsa Mahkamah Konstitusi ini hari ini akan diuji marwahnya dalam sebagai penjaga konstitusi. Apakah nanti akan tetap menjaga kedaulatan rakyat karena sesuai dengan aspirasi rakyat ini menurut hasil survei ini lebih dari 70%, bahkan lembaga lain itu juga menyatakan bahwa lebih dari 80% warga menghendaki sistem pemilu ini tetap proporsional terbuka. Nanti kita akan nantikan akankah putusan 9 hakim MK ini menjawab keinginan warga yang mayoritas menginginkan pemilu dengan sistem proporsional terbuka. Dan kita juga akan membahas nanti terkait dengan apa dampaknya jika nanti putusan Mahkamah Konstitusi ini setelah dikeluarkan, jika itu jadinya tetap terbuka, tertutup, atau mungkin tertunda. Kita akan bahas bersama kuasa hukum dari Perludem, ada Mas Fadli Ramadhanil. Mas Fadli, maaf. Selamat pagi Mas Fadli. Pagi, Mas Iqbal. Selamat Apa kabar Mas Fadli? Baik, Alhamdulillah. Ini berarti memantau terus ya jalannya sejak awal ini kan dari November 2022. Tahun lalu sampai sekarang lebih sekitar 6 bulan ya. Sekarang bagaimana Anda memantau jalannya persidangan hingga pembacaan putusan kali ini? Secara keseluruhan sih sebetulnya persidangannya berjalan cukup baik ya, cukup lancar. Memang di tengah permohonan ini masuk ke Mahkamah Konstitusi, banyak sekali pihak terkait yang ingin mengajukan diri sebagai salah satu pihak untuk terlibat di dalam proses pemeriksaan perkara ini. Makanya di tengah-tengah proses pemeriksaan perkara ini ada sekitar 16 pihak terkait ya, termasuk salah satunya Perludem. Yang lainnya ada kader dari partai politik, ada juga bahkan partai politik sendiri yang masuk menjadi pihak terkait, dan juga ada beberapa kelompok yang lain masuk jadi pihak terkait. Anda mengapa Mas? Akhirnya banyak pihak yang akhirnya terkait dalam soal gugatan uji materi Undang-Undang Pemilu ini. Karena memang ini persoalan yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan pemilu, Mas Iqbal. Karena tentu berbicara soal sistem pemilu ini adalah pondasi dari sebuah penyelenggaraan pemilu ya. Kalau sistem pemilunya berubah, maka itu akan mengubah konstruksi penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Nah, ketika ada permohonan ini masuk ke Mahkamah Konstitusi dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengubah sistem pemilu dari yang sekarang berlaku di dalam Undang-Undang Pemilu kita, sistem proporsional terbuka, yang diminta pemohon kan menjadi proporsional tertutup. Ini tentu memberikan reaksi banyak kelompok yang punya kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap sistem pemilu ini dan penyelenggaraan pemilu tentunya. Makanya banyak sekali pihak terkait yang masuk ke permohonan ini, dan untuk diketahui juga dari pihak terkait yang masuk itu sebagian besarnya, seingat saya hanya satu partai PBB ya yang setuju dengan pemohon untuk kembali ke sistem tertutup. Selebihnya itu menolak argumentasi para pemohon. Selebihnya pihak terkait menyatakan seharusnya untuk pemilu 2024 dan juga untuk pemilu ke depannya, sistemnya tetap proporsional terbuka. Oke, nah mengapa hasil keputusan sidang hari ini penting Mas bagi iklim demokrasi ke depan? Ada dua hal menurut saya, Mas Iqbal. Pertama, ini pasti akan berdampak langsung terhadap penyelenggaraan pemilu 2024 yang saat ini sedang berjalan. Nah, kan ada keinginan bahwa sistem pemilu 2024 itu diganti dengan putusan MK ini. Ini yang pasti akan sangat berpengaruh dan berdampak. Makanya putusan ini dinanti-nantikan banyak pihak, bahkan mungkin semua pihak menantikan putusan ini, terutama partai politik, calon anggota legislatif, apalagi penyelenggara pemilu, media massa, kelompok civil society, semuanya menantikan putusan ini, termasuk juga partai politik yang ada di parlemen sendiri, partai politik peserta pemilu. Nah, yang kedua, ini kemudian putusan ini kalau apapun putusannya, baik itu menolak ataupun menerima permohonan, itu akan berdampak serius terhadap sistem penyelenggaraan pemilu kita. Nah, makanya ini begitu dinanti-nantikan ya. Dan kalau kita lihat dalam proses pemeriksaan perkara ini, sebetulnya Mahkamah Konstitusi cukup memberikan keleluasaan lah kepada semua pihak untuk menyampaikan argumentasinya. Makanya persidangannya sampai 16 kali kan, termasuk salah satu pemeriksaan persidangan yang cukup panjang dari sebuah perkara pengujian undang-undang. Oke, baik. Nah, ini tadi seperti dinyatakan juga banyak pihak yang menantikan keputusan hari ini, termasuk dari caleg. Apalagi ini mengingat bahwa tahapan pemilu ini sudah berjalan, Mas. Artinya tinggal menghitung bulan. Nah, yang menarik ini ada reaksi, ada yang harap-harap cemas, tapi ada yang juga yang optimis bahwa tidak mungkin bisa mencederai demokrasi, pasti tetap akan terbuka. Namun ada juga yang tetap yakin bahwa ini nanti bisa saja berubah atau bahkan tertunda. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Mas Fadli sesaat lagi tetaplah di Breaking News Metro TV menanti putusan sistem pemilu.